Halo anak-anak, selamat siang. Kita ketemu lagi di akhir acara LOS di hari yang kedua. Bagaimana semuanya dalam keadaan bisa diterima? Oke lah, itulah YPPK, YPPK 4 yang smart ini. Kita sudah belajar 2 hari. Bagaimana perasaan kalian semuanya? Senang? Semakin jatuh cinta, penasaran, atau ada rasa takut, rasa minder. Ya, kita akan bertemu dengan banyak orang, banyak karakter di sini. Tapi ingat dan tetap semangat bahwa kita semuanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Menjadi anak-anak yang bersikap dewasa dan semangat muda tetap ada di dalam diri kita. Kalau kita minder, kalau kita takut, Pak Teguh punya cerita sedikit, yaitu seorang anak yang sering dibully, seorang anak yang dikatakan bodoh, seorang anak yang dikatakan membuat sial. Anak yang menjelang remaja ini putus asa karena kebanyakan anak mengatakan jelek, orang tuanya mengatakan bodoh, tidak berguna, membawa kesialan. Dan sekolah tidak pernah pintar. Memang anak ini sebetulnya memang nilai nggak pernah baik. Tetapi nilai yang tidak pernah baik dan sulit mengikuti pelajaran ini bukan karena anak ini bodoh. Tetapi karena anak ini dihantui oleh perasaan sendiri bahwa saya bodoh. Didukung oleh lingkungannya yang mengatakan kamu bodoh. Di dalam keputusasaannya untuk mencari cara untuk dia semakin cerdas, tetapi semakin banyak dia belajar, dia semakin bingung, semakin blank. Semakin dia banyak waktu untuk belajar, tetapi semakin tidak mengerti. Anak ini dalam keputusasaannya dia pergi dari rumah. Dia menyusuri jalanan, hutan, dan di tempat juga menyusuri padang gurun yang tandus, panas. Di tengah-tengah panas itulah dia merasa haus. Dia merasa panas, akhirnya dia berteduh. Ada batu besar yang di bawahnya agak sedikit ada lorong. Dia berteduh di situ. Diam. Tetapi ternyata di ujung dari batu itu, di sebelah kanannya batu dia berteduh itu, di atasnya ada batu yang menjorok, di bawahnya ada batu yang besar, di situ ada batu yang berlubang. Batu yang berlubang. Ada 3 batu di situ. Satu batu tetapi ada 3 lubang. Yang satu memang berlubang tetapi ada airnya. Yang satu berlubang tetapi bolong. Yang satu lagi di sampingnya gitu adalah hanya cekungan kecil. Sebetulnya dia tidak sengaja menemukan itu karena dia melihat air dan ingin menghilangkan hausnya dengan air itu dan mendinginkan tenggorokannya. Tetapi dari situ dia mengerti kenapa batu ini bisa seperti ini. Batu ini keras, tapi kenapa bisa bolong? Bahkan kenapa yang satunya bisa menyimpan air? Kenapa yang satunya hanya cekungan pendek? Sama-sama batu. Dijorokkan batu yang di atasnya itu, diperkirakan ada tetesan air yang mengenai batu. Tetesan itulah. Yang satu tetesannya terus menerus, yang satu tetesannya semakin berkurang, yang satu sedikit. Yang sedikit membuat hanya cekungan kecil. Yang agak kuat dia bisa menampung dan dia bisa menyimpan. Tapi yang tetesannya itu terus kontinu, itu bisa membuat batu itu lubang. Dari situ sambil menenangkan dia tertidur dan dia berpikir sambil tertiduran itu dia berpikir, kalau batu itu bisa sekeras itu bisa berlubang. Kalau batu sekeras itu bisa membuat cekungan dan menyimpan air yang bisa melepaskan aku dari dahaga. Apalagi aku.
Kalau aku mau tekun, kalau aku mau menyimpan, kalau aku mau belajar terus, pasti kekerasan hatiku yang dibilang orang, kekerasan kepalaku yang dibilang orang, pasti aku bisa akan pandai. Dari kata-kata itu, mungkin di dalam mimpi ataupun nggak tahu, tetapi yang jelas dia menemukan pemikiran itu. Dia pulang dengan penuh semangat, walaupun orang bilang mengatakan dia bodoh, dia tetapi dia terus melakukan dan berusaha untuk berbuat yang baik. Memang benar. Ketika dia tidak berusaha untuk berbuat baik, melakukan yang terbaik, dan anak ini berusaha terus-menerus tidak mempedulikan kata orang dan tidak menyalahkan diri dan membodohkan diri. Anak ini semakin semangat belajar, semakin giat di dalam sekolah yang ada. Memang dari awal anak ini memang gak pernah ranking itu 1, 2 urutan 10 besar. Tapi lambat laun dia bisa meraih itu. Dan setelah gede besar, dewasa, dia memiliki sebuah perusahaan dan dia menjadi orang yang mapan karena kecerdasannya. Dari sini kita bisa belajar bahwa sebodoh-bodohnya kita kalau kita ada ketekunan, sebebal-bebalnya kita kalau kita mau menerima pengajaran, dan sekeras-kerasnya kepala kita kalau kita ada ketertundukan, kita mampu melakukan, kita mampu memberikan pencerahan kepada yang lain. Pesan di dalam hari ini yang terakhir, mari kita akan tekun dan terus belajar. Niscaya kita akan menjadi orang yang hebat. Mari kita akan berdoa mengakhiri acara ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Dari pagi sampai sore ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh mengikuti los. Engkau menyertai kami semuanya, baik sebagai guru, pembimbing, ataupun kami sebagai peserta. Engkau memberikan kami internet yang bisa memandu kami dan juga fasilitas di dalam kehidupan kami sehingga kami bisa berjejaring di dalamnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah setiap materi yang ada yang telah disampaikan boleh kami terima, bisa kami lakukan dengan baik. Biarlah kami semakin hari semakin dijadikan anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Berkati YPPK, berkati kami semuanya sebagai keluarga, berkati hamba-Mu, pribadi kami untuk bisa belajar dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berlanjut di dalam sekolah di YPPK. Kami berdoa Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa besok dalam kesempatan yang berbeda. Tuhan memberkati kita semuanya.